Audio Jungle. Baiklah jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah, kami langsung saja jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat jamaah sekalian. Dari hadis ini kita bisa dapatkan bahwa yang namanya orang beragama itu, orang yang memiliki agama, insya Allah pasti senang mendengarkan yang namanya nasihat. Atau lebih jauh lagi, kalau ada orang yang berikrar atau mengatakan atau mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang tidak mau memiliki agama, maka secara tidak langsung dia melepaskan dirinya dari kebutuhan mendengarkan nasihat. Tapi insya Allah selama orang itu memiliki akal, dia pasti memiliki yang namanya agama, pasti pilih untuk memiliki agama jamaah sekalian. Kenapa? Karena akal dan agama itu adalah dua kata yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain jamaah sekalian. Akal berasal dari kata akal. Kami yakin jamaah jauh lebih paham dengan kosakata seperti ini. Akal itu berasal dari kata akal. Akal itu artinya Pak, mengikat. Nasikko. Anyikko. Mengikat siapa? Mengikat orang yang memiliki tersebut. Supaya apa? Supaya orang tersebut tidak sembarang melakukan apa-apa. Dengan akal dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Dengan akalnya. Sebaliknya sama. Ketika agama itu dari kata a dan gam. Artinya tidak kacau. Tidak sembrono. Itu agama Pak. Dan kata lain, agama itu menjaga orang-orang yang ada di dalamnya. Supaya tidak sembarangan dalam menjalani hidup jamaah sekalian. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama itu penting. Karena agama itu penting, maka nasihat menasehati itu juga penting. Tapi izinkan malam ini jamaah sekalian, kami melihat dari kondisi pendengar nasihat. Karena tidak semua orang bisa diajak dengan mudah mendengarkan nasihat jamaah sekalian. Kita tahu itu. Orang tua itu tahu. Orang tua menasihati anaknya, atau kita bertemu dengan teman tak dinasihati. Tidak gampang jamaah sekalian. Atau mengajak orang pada kebenaran, tidak gampang. Di depanku ini para pendain, insya Allah. Tahu betul bagaimana itu namanya sifat karakter dakwah. Jemaah sekalian, minimal malam ini kami akan melihat dari kondisi pendengar. Faktor-faktor apa yang membuat orang malas mendengarkan nasihat? Satu, kami percepat karena waktunya cuma diberi waktu cuma 15 menit, jemaah sekalian. Yang pertama, faktor pertama yang membuat orang malas mendengarkan nasihat adalah karena dia menganggap dirinya sudah tahu. Pernah mina dengar, ikuis semene, lewa mikulangir. Tak ulang-ulang, berulang-ulang. Jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Dalam Quran ini jamaah sekalian, ada berapa ayat yang berulang-ulang? Banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Siapa berapa kali berulang jamaah sekalian? Iya. Kalaupun nasihat itu berulang-ulang, sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita sudah melaksanakan nasihat yang berulang-ulang tersebut? Fulan, kenapa kau melakukan hal itu Fulan? Bukankah kau sudah pernah mendengarkan nasihatnya? Minta maaf, bukan lupai, saya lupa. Fulan, bukankah kita pernah sama-sama mendengarkan larangan tersebut? Kenapa kau masih lakukan? Ku lupai. Begitu je memang manusia ibu sekalian, jamaah sekalian. Lupa. Sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit lupa. Maka dari itu nasihat menasehati itu harus berulang-ulang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ayat ini. Anak kecil hafal. Wa tawasau bil haqq. Perhatikan bunyinya, homofonnya. Wa tawasau. Dari karakter saja bunyinya, kita sudah bisa mendapatkan isyarat bahwa nasihat itu harus berulang-ulang. Jamaah sekalian, kita sepakat dengan ini. Cuma bagaimana mempraktekannya atau menerimanya itu yang berat. Insyaallah jamaah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang membuat orang malas mendengarkan nasihat jamaah sekalian. Kalau yang menyampaikan nasihat, ini mohon maaf agak sepele didengar, tapi terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan di kampung ini tidak terjadi. Kalau yang menyampaikan nasihat lebih muda daripada dirinya. Contohnya anak kecil, saya orang tua, ada nadia salah dari saya, nah sampaikan ini, Bapak, jangan begitu Bapak. Apa tuh kau?
Itu tuh kalau faktor umur. Kalau yang menyampaikan itu anak muda, lebih muda daripada dirinya, hati-hati jemaah sekalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin meminta atau mendengarkan apa tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Umar bin Khattab mau mendengarkan apa tafsirnya itu. Siapa yang dia panggil? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada waktu itu seperti ini anak. Di antara semua sahabat-sahabat senior. Anak SMP. Pada waktu itu umurnya. Kenapa? Karena ilmunya. Jadi bukan ini masalah faktor umur. Inai toa, inai lolo. Tidak ada. Kalau dia sampaikan kebenaran, terima. Siapapun Anda, siapapun dia. Berapa umurnya, setua apa kita. Itu jamaah sekalian. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga. Yang membuat orang malas mendengarkan nasihat jamaah sekalian, hati-hati. Hati-hati. Kalau yang menyampaikan nasihat lebih miskin daripada dirinya, dia melihat dari strata sosial. Kalau yang menyampaikan nasihat itu toka masing-masing, hati-hati jamaah sekalian. Buka Quran surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 11. Di situ digambarkan. Wa qala alladziina kafaru lilladziina aamanu. Dan berkata wa qala alladziina kafaru lilladziina aamanu. Dan berkata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Apa yang mereka katakan? Dia berkata seperti ini, Mas. Perhatikan. Lau kana khairan. Seandainya Al-Quran itu benar. Ma sabaquna ilaih. Mereka tidak mendahului kami untuk beriman kepada Quran. Siapa yang dia maksud mereka? Mereka yang dimaksud adalah Bilal bin Rabbah, Ammar, dan sahabat-sahabat budak yang lain. Tokoh masing-masing pada waktu itu, jamaah sekalian. Apa yang dia lihat? Faktor ekonominya yang dia lihat, strata sosialnya yang dia lihat. Dia panggil yang masuk Islam itu orang-orang miskin, Tidak pantas saya beriman atau ikut ajarannya Muhammad. Kenapa? Karena orang-orang miskin dia masuk Islam. Coba. Sama jamaah sekalian. Dalam kehidupan kita tuh hati-hati. Kita bisa terperangkap dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal tersebut. Berapa minta Pak jamaah sekalian? 3. Keempat sekarang. Faktor yang membuat orang malas mendengarkan nasihat jamaah sekalian. Kalau yang menyampaikan nasihat, dia tahu. Yang ini nih orang yang berdiri atas mimbar ini, dia tahu. Ku tahu gitu. Dia pernah melakukan kesalahan. Saya tahu masa lalunya dia. Orang rusak dulu itu. Dunia dulunya orang lihat, dunia kelamnya orang lihat dulu jamaah sekalian. Hati-hati. Hati-hati jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Kami lemparkan pertanyaan. Siapa di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ayo, siapa? Aduh, kita ini manusia semua jamaah sekalian. Nyak ngasih betot tak. Tapi alhamdulillah Allah tutup itu. Dan mudah-mudahan ditutup sampai nanti kita wafat. Sampai hari kiamat nanti. Allah tidak membuka itu jamaah sekalian. Hati-hati jamaah sekalian. Ada ibrah yang paling baik jamaah sekalian. Buka Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 76. Kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nabi Ibrahim ketika melihat bintang-bintang, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam sudah tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Apa dia katakan Ibrahim? Hadza rabbi. Ini Tuhanku. Kenapa? Karena cantik itu bintang-bintang. Falamma afala, tapi ketika bintang-bintang itu tenggelam, disambut dengan pagi, diganti dengan pagi. Apa kata Nabi Ibrahim? La uhibbul afilin. Aku tidak mencintai yang tenggelam. Coba perhatikan bahasanya. Ada dalam Quran. La uhibbul afilin. Nabi Ibrahim berkata, aku tidak mencintai yang tenggelam. Bukan, dia tidak berkata, aku tidak mencintai si bintang. Tidak. Bintang tetaplah bintang. Bintang tetaplah indah. Dia ada di langit. Yang Nabi Ibrahim tidak suka adalah tenggelamnya. Begitu juga kita. Deng, kodiku kicini, kodiku mau kita ketik yang anda tidak suka. Inak kitonji kodong. Saya tetaplah saya. Saya tetaplah hamba Allah. Kalau ada yang benar dari saya, apa yang saya sampaikan,
Kita semua tidak punya hak atau tidak punya alasan untuk menolaknya. Kita semua ini ada busuknya jamaah sekalian. Insya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah menutup semua itu. Nah, lanjut jamaah sekalian. Mudah-mudahan terekam. Lanjut. Faktor yang membuat orang malas mendengarkan nasihat. Kalau dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki. Jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Sekarang zaman canggih. Wah, itu tuh ada tuh yang rekam kita. Cukup punya ini, Pak. Punya gadget. Hah? Ada HP, ada kuota, silakan pilih ustadz apa yang kita mau nonton. Tinggal putar YouTube. Ustadz Abdul Somad kah? Adi Hidayat kah? Khalid Basalamah kah? Syafiq Basalamah kah? Apa kalau bisa ke bahasa Arab, langsung Syekh Kabir dari Arab. Nonton. Tapi ada orang karena sudah merasa menambah ilmu dari situ, merasa cukup dengan itu. Yang naik-naik di atas mimbar seperti ini atau saudara-saudara kita yang naik. Jangan-jangan saya takutnya nanti beberapa tahun ke depan di masjid kita, tapi mudah-mudahan tidak. Masjid kita ini tinggal beli televisi besar di sini. Dipasang di sini. Protokol adik kita tinggal bicara. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita tonton video tausiah dari Ustadz, misalnya Ustadz Adi Hidayat. Selamat menyaksikan. Ia minta diputar, ia minta janjang. Saya takutnya pas di tengah-tengah ada iklan Shopee COD. Baik, syukur-syukur kalau iklannya masih bisa di-skip. Kalau tidak bisa di-skip, nonton lagi iklan. Apa jamaah sekalian? Tidak, jamaah sekalian. Atau barangkali karena tidak semua suka Ustadz Adi Hidayat, bikin kelompok-kelompok. Kelompok sini Ustadz Abdul Somad, kelompok sini Khalid Basalamah, kelompok situ Syafiq Basalamah, sampai situ Mobile Legends. Tidak jamaah sekalian. Tidak begitu yang kita inginkan. Kita hadir di tempat ini bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan agama kita, bukan. Tapi kita berkumpul di tempat ini, salah satu dalam rangka yang tidak kalah pentingnya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini jamaah sekalian, kita duduk termasuk dalam apa yang disampaikan oleh Nabi. Taman-taman surga. Ada orang duduk mendengarkan, ngerti tidak ngerti, duduk. Ngantuk tidak ngantuk, barangkali dia tertidur kodong. Itu rahmat buat dirinya. Tertidur pun dia sudah mendapatkan rahmat. Dan itu bisa jadi rahmat buat dia. Di rumah barangkali susah tidur, pas di sini dengar ceramah dia tertidur. Allah. Itu rahmat dari Allah SWT. Ya, yang terakhir, saya tutup yang terakhir jamaah sekalian, karena sudah. Faktor yang membuat orang malas mendengarkan nasihat jamaah sekalian. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan. Yang benar adalah ustadznya sendiri. Ustadznya yang benar atau kelompoknya yang benar. Ini jadi masalah. Yang lain salah, minimal meragukan. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati jamaah sekalian. Kita jangan ambil perannya iblis. Cukup iblis yang seperti itu. Merasa bangga dengan dirinya. Hati-hati. Buka Quran surah An-Najm, surah ke-53, ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah sekali-kali kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah jauh lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Hati-hati jamaah sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian yang tadi kami sampaikan. Jamaah sekalian, terakhir, saya lihat di sini jamnya tinggal 4 menit saya Pak jamaah sekalian. Kalau pas jarum panjangnya di 3, saya sudah berhenti. Terakhir jamaah sekalian, saya sampaikan. Buka Quran surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguh-sungguhnya Allah memulai kalimat ini, firman ini dengan kalimat sumpah. وَلَقَدْ sitojen tojenna. Ini sumpahnya Allah, tidak mungkin akan salah.
Zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami akan penuhi, kami akan sesakkan itu neraka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kita kan nak manusia. Tapi tenang, manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka yang sudah dikasih hati, la yafqahuna biha. Mereka tidak gunakan untuk merasakan ayat-ayat Allah. Walahum a'yun. Bagi mereka dikasih dua mata, la yubsiruna biha. Mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun. Bagi mereka dua telinga, la yasma'una biha. Mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang seperti ini diancam seperti apa? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan jauh lebih rendah dari binatang ternak. Jamaah sekalian, ini Ramadan. Besok Syawal. Nanti beberapa 2 bulan setelahnya kita masuk Zulhijjah. Kalau Idul Adha, masjid ini misalnya potong sapi 5. Sapi pertama dipotong, sapi kedua, ketiga, keempat, kelima, tenang-tenang saja. Dia tetap makan rumput. Padahal temannya sudah dipotong. Nah, lihat je temannya dipotong. Tapi kalau manusia, ada 2 orang nak terhukum pidana mati. Hari ini si Fulan ditembak, si A ditembak. Pang! Yang kedua ini Pak, masih tenang-tenang makan? Tidak. Kenapa? Manusia. Kita ini bukan binatang ternak. Kita ini manusia, jamaah sekalian. Insya Allah. Serasa jamaah sekalian paham apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kalau makin banyak kalimat yang keluar dari mulut ini, makin banyak yang kami akan pertanggungjawabkan nanti. Maka dari itu kami berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.